perusahaan Indofood, kemudian saya mempunyai perusahaan ABC seperti itu ya. Nah di situ kita bisa lebih face to face seperti itu. Jadi ada sendiri emang. Nggak, makanya mereka sukanya bursa efek yang di luar dari utamanya, maksudnya yang BEJ-nya, di luar dari BEJ-nya atau bursa efek Jakarta atau bursa efek Surabayanya. Jadi namanya itu kalau nggak salah bursa efek yang dilakukan oleh dealer itu sendiri. Saya lupa nama untuk jenis bursanya seperti itu. Cuma sebenarnya sama sejenis, cuma dia lebih face to face seperti itu. Iya. Kenapa? Iya, ya Surabaya sama Jakarta. Ada bisnisnya enggak? Maksudnya? Perusahaan itu boleh boleh mengeluarkan sekuritas atau enggak? Iya. Harus ada. Jadi Berapa besar atau berapa? Kalau sebenarnya kalau nominalnya itu mereka pasti besar-besar ya nominalnya, cuma di sini itu sekuritas yang bisa diperdagangkan di bursa efek itu minimal 1 tahun, jadi ada jangka waktunya. Sebenarnya lebih lebih eh, gampang-gampang susah kalau misalkan jadi brokernya sebenarnya, karena waktu itu saya hanya mencoba dan ternyata ketika kita melihat sekali gitu, oh trennya lagi naik, berarti saya waktunya beli sekuritas gitu. Tapi beberapa detik kemudian itu akan turun lagi sekuritasnya. Cepat itu ya? Iya, secepat itu. Jadi harus cepat-cepat mencabut atau kita akan harus menjualnya ke perusahaan lain. Meskipun kita hanya untung sedikit, yang penting dapat untung daripada kita mencabut ternyata sudah kena yang turun, ternyata kita rugi. Memang harus benar-benar update terus ya. Ada persyaratan khusus nggak untuk yang mau menanam modal? Kalau persyaratan secara gimana maksudnya? Misalnya saya punya modal dan saya mau beli sekuritas gitu. Ada syarat khusus atau gimana? Syarat khususnya sih sebenarnya kita akan dapat syaratnya itu dari Bapepam langsung seperti itu. Jadi apa saja yang harus sama? apa? Iya sama. Sama. Jadi kita mengajukan dulu, tapi kita mengajukannya itu melalui notaris gitu. Jadi minta seperti kalau kita dari notaris kan seperti melalui hukum dulu seperti itu, baru kita ajukan ke apa? Gitu. Iya. Kita datang ke Surabaya ke bursa efek. Oh nggak bisa. Itu lagi Nggak bisa. saya beli gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena ada beberapa teman yang nawarin gitu. Kita tanam modal yuk. Kita ada orang Taiwan juga sih, orang Taiwan yang menak bahasa Indonesia kayak di sini ada kayak bursa efek. Ayo kita tanam modal di sini. Enak loh, setiap bulan itu ada kayak itu tadi ada returnnya kayak gitu. Masih kayak gitu. Kalau bisa gitu. Saya tahu juga. Jadi saya ada nggak cara khusus gitu? Sebenarnya kalau seperti yang katanya Mas Abid tadi, itu mereka kan hanya mempunyai perjanjiannya itu sama-sama menanamkan modalnya, tapi kan dengan misalkan dengan perusahaan saja lah gitu. Maksudnya mereka mempunyai kesepakatan nanti kita bagi aja returnnya atau kompensasinya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk persyaratan kita masuk ke bursa efeknya itu harus jadi ada tahap-tahapnya, jadi ke notaris dulu seperti itu, jadi minta persetujuan dulu, kemudian kirim ke Bapepamnya, di Bapepam nanti sudah dicatat akan masuk ke bursa efeknya, dapat sertifikat baru kita masuk. Tidak harus ke bursa efek datang kasih ini. Ya kirain kita punya uang Tidak segampang itu soalnya. Soalnya ada proses hukumnya. Iya nggak bisa. Ada prosedurnya. Jadi seperti itu. Kalau antar teman gitu kan udah beda lagi, itu emang bisnis sendiri, bukan melalui bursa-bursa, karena bursa-bursa hanya khusus untuk perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Perusahaan, jadi perusahaan. Kalau ditanggung kita sendiri, kitanya yang rugi. Belum dapat gaji udah suruh bayar.
Hmm. Iya perusahaannya. Tapi jarang sekali ya kalau ketika dia naik, misalkan tadi contohnya 2.500, ternyata perusahaan iPhone itu turun dan nggak naik lagi, itu nggak ada. Jadi ketika mereka turun, eh, investor itu terserah dia mau mau mencabutnya atau menunggu bakal naik lagi. Misalkan naiknya nggak di atas 2.500, agak bawah 2.250 misalkan, itu seperti itu. Jadi nggak bisa lagi naik di atas eh, standarnya ya. Jadi ada standarnya sendiri. Oh, HTC ya, yang Taiwan itu kan. Iya, sekarang sudah ya dia presentasinya sekarang udah turun. Seperti Nokia sendiri kan juga seperti itu sebenarnya. Tapi sekarang banyak eh, mereka-mereka para maksudnya di perusahaan-perusahaan Nokia itu tuh berasumsi bahwa 5 tahun ke depan itu Nokia yang nomor satu. Jadi memang ada sekarang perusahaannya emang lagi bikin produk yang benar-benar 5 tahun ke depan dia bisa yang nomor satu. Jadi iPhone akan turun juga seperti saat ini Nokia itu. Jadi kalau yang punya Nokia jangan dijual. Buat kenang-kenangan. Punya yang versi lama. BlackBerry sudah nggak ini lagi sekarang, karena dia udah masuk ke Android. Ya, oh, ada yang baru juga iPhone 5 sih ya, yang itu. Sama ya, emang Ya, sebenarnya sama. sedikit. Oh iya? Oh, bisa dibagi ke teman. Tapi kayak cookies satu. Ya karena teman-teman Taiwan itu seperti itu ya, jadi mereka di iya, jadi di daerah saya juga seperti itu. Kalau waktu lagi jalan-jalan di night market, mereka yang hanya jualan arloji seperti itu udah iPhone 5. Aduh, ini emang dari jualan arloji aja bisa punya iPhone 5. Oh iya. Di sini ekonominya syarat Iya, karena mereka UMR-nya tinggi seperti itu. secara Jadi ekonomi terlihat. iya, terus kemudian pekerja-pekerja misalkan kayak mereka kerja seperti itu aja satu jamnya kalau nggak salah 150 NT. Kalau mereka sisipan setengah, maksudnya pagi sampai jam 12, maksudnya cuma setengah hari aja udah dapat berapa, satu bulan udah dikalikan, ya pasti bisa beli iPhone. Kalau di kita kan memang seperti itu kan sudah tahu, untuk UMR kan juga rendah banget. Di sini ini gajinya tinggi banget, pengen kenapa? Susah benar. Kalau nggak ada relasi susah lagi. Di sini enak Harus sekali. lihat bapaknya dulu kalau bapaknya pejabat. Iya makanya harus ada relasi. Jangan Nggak harap. bisa jangan harap kasih. Tapi Tapi kalau makanya ke bisnis, luar negeri. menurut saya kalau sekarang sih lebih baik bisnis seperti itu. Karena teman-teman juga banyak yang melakukan bisnis. Jadi mereka nggak melamar ke perusahaan-perusahaan seperti itu karena sudah emang pasti ada relasi ini. Jadi mereka memulai dari nol untuk membuka bisnis gitu. Semuanya pada gitu sih, semua teman-teman. Selesai selesai kuliah gitu nggak ngajar apa gitu, nggak buka bisnis aja sampai sekarang bisa berkembang bisnisnya teman-teman itu di Malang ya. Makanya ini sebenarnya teman-teman bisa berbisnis juga meskipun dari nol dan bisa sukses pasti. Bukan tanah modal di sini. Apa? Bukan di Malang. Iya, amin. Iya nggak apa-apa, bener. Ya nggak apa-apa. Daripada cari orang lain yang sudah kenal. Iya, tapi rencananya emang pingin buka bisnis seperti kafe seperti itu. Ya. Nggak bisa bikin pengen. Tapi ada pelatihan juga kan di sini ya kemarin. Cuma selalu di Taipei, Taichung banget. Iya. Saya nggak ada orang. Aduh, ada orang kok. Kita itu aja cuma sedikit orang yang ikut. Masa? Kita sudah dari panitia kan udah bawa lah, Iya. biar protes semua. Ternyata minatnya
Tapi memang Taipei sih yang paling ini yang banyak paling banyak. Iya. Emang kota kecil sih memang ya. Dari Ciayi, Pintung, Ciayi, Pintung. Kenapa? Oh ada Ciayi ada ASR-nya. Ada. Tainan ada ya? Oh ada ya. Jadi sebelum Tainan itu ada Ciayi. Oh yang Kaltie, Ciayi ada. Ada Jaya juga ada. Iya Ciayi ada juga. Sekarang 980. Rumah sakit Christian. Christian di daerah situ jadi di dekat. Ya di dekat kok 15 menit naik sepeda motor sih. Apa? Iya ada beli di sini. Iya tahu. Tapi Jaya juga. Profesor Lili pertanian. Saya kan ngambil ekonomi. Iya. Jadi di ekonomi langsung. Sebelumnya saya ngajarnya belum pernah megang ini sih. Ngajarnya matematika bisnis sama statistika. Makanya kemarin waktu apply 2 itu ternyata udah ada temen yang oh ya udah nggak apa-apa ini saya ngambil konsentrasinya keuangan jadi masih bisa insya Allah. Ada teman-teman pertanian juga yang Mas Rian sama Mas Novil mereka kan pertanian tapi megang ekonomi juga. Ya Pintung. Pintung tidak ada Kaltia kayaknya. Oh sampai Kasung aja ya Bang. Oh iya. Masnya Taipei ya? Oh Tainan. Taipei. Oh iya. Jadi banyak yang mau. Kenapa? Banyak orang mau. Enggak, paling banyak Indramayu, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jarang kalau Jawa Timur. Mediana Pintung dia. Pintung udah pulang. Oh tutor juga kemarin. Pintung deh pulang dah. Nah ini kalau dulu itu Mbak macam Nani. Teman-teman ini jam berapa ya? Ini saya juga 1 tahun, cuma perbedaannya ada di pengambilan SKS gitu. Jadi kalau di karena kerjasamanya double degree-nya sama Kiai seperti itu. Di mana? Oh iya, SU juga ada, cuma iya tapi kalau yang ekonomi itu kebanyakan di Untung sama Kiai. Di Kiai lebih susah, harus lulus bahasa Cinanya level 2. Berarti bisa. Tian. Kan kebanyakan mahasiswa nggak bisa. Mirip dari mana? Saya juga bingung. Lihat dulu Pak. Kalau di universitas saya itu harus wajib level 2 Cinanya. Baru boleh lulus. Kalau di Pintung nggak belajar bahasa Cina, makanya jadi tian. Tapi disuruh ngomong cepet belum. Pas telat. Man, Tulisannya bye. ya, tulisannya apa cara? Dua-duanya, jadi ada nulis juga ada. Tapi saya lebih suka nulis daripada ngobrol. Hanya lebih bisa